Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Yuk kita belajar bareng lagi bersama saya Indriani Retno Asih. Kali ini kita akan melanjutkan yang bagian pertama kemarin ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang latihan soal dan pembahasan, yaitu tentang soal persalinan ya. Sekarang kita fokus ke materi tentang macam-macam teknik jahitan perineum. Yuk kita mulai belajar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan sumber yang saya baca dan saya dapat, yuk kita pelajari macam-macam jahitan kulit. Materi ini berdasarkan sumber yang saya baca dan saya dapat ya teman-teman. Nanti jika ada yang kurang ataupun ada yang kurang tepat, teman-teman bisa mengoreksi dan menambahkan materi ya teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar ya. Oke. Dan macam-macam jahitan kulit yaitu ada jahitan interrupted, ada jahitan subkutis, dan ada jahitan dalam. Yang pertama jahitan interrupted yaitu ada jahitan simple interrupted yang merupakan jahitan satu demi satu, dan ini pengertiannya adalah jenis jahitan yang paling dikenal dan paling banyak digunakan. Jarak antara jahitan sebanyak 5-7 mm dan batas jahitan dari tepi luka sebaiknya 1-2 mm. Semakin dekat jarak antara tiap jahitan, semakin baik bekas luka setelah penyembuhan. Dan ada juga yaitu jahitan matras. Ini jahitan matras vertikal. Jahitan jenis ini digunakan jika tepi luka tidak bisa dicapai hanya dengan menggunakan jahitan satu demi satu. Misalnya di daerah yang tipis lemak subkutisnya dan tepi satu demi satu. Misalnya di daerah yang tipis lunak subkutisnya dan tepi luka cenderung masuk ke dalam. Yang kedua ada jahitan matras horizontal. Jahitan ini digunakan untuk menautkan fasia dan aponeurosis. Jahitan ini tidak boleh digunakan untuk menjahit lemak subkutis karena membuat kulit di atasnya terlihat bergelombang. Ada juga jahitan continuous, yaitu ada 3 macam. Yang pertama jahitan jelujur, ini mudah dipelajari, tidak nyeri, sedikit jahitan, lebih cepat dibuat, lebih kuat, dan pembagian tekanannya lebih rata bila dibandingkan dengan jahitan terputus. Kelemahannya jika benang putus atau simpul terurai, seluruh tepi luka akan terbuka. Dan yang kedua ada jahitan interlocking atau veston. Dan yang ketiga ada jahitan kantung tembakau atau table sack. Yang kedua ini ada jahitan subkutis. Subkutis ada 2, yaitu jahitan continuous atau jahitan terusan subkutikuler atau intradermal, digunakan jika ingin dihasilkan misal yang baik setelah luka sembuh, juga untuk menurunkan tangan pada luka yang lebar sebelum dilakukan penjahitan satu demi satu. Dan yang kedua ada jahitan interrupted dermal stitch. Dan ini yang macam-macam jahitan kulit. Yang ketiga itu ada jahitan dalam. Pada luka infeksi misalnya insisi abses dipasang drain. Drain dapat dibuat dari guntingan sarung tangan dan fungsi drain adalah mengalirkan cairan keluar berupa darah atau serum. Jadi tadi macam-macam jahitan ada 3 ya teman-teman. Jahitan kulit, jahitan interrupted, jahitan subkutis, dan jahitan dalam. Dan kita lihat gambarnya, yaitu ada jahitan dan penjahitannya ini seperti ini ya. Ini ada yang teknik terputus sederhana yang A, yang B continue, yang C jahitan pengunci atau berlapis, yang D jahitan matras terputus, E jahitan ujung dengan ujung terputus atau matras, yang F jahitan subkutikuler. Dan ini ada jahitan gastrointestinalis, yaitu ini ada yang G terputus Lambert, yang H ada Lambert atau continue, yang I ada matras halter terputus, J continue atau casing, dan K continue atau Connelly. Jadi jahitan itu macam-macam ya teman-teman. Oke, dan kita pelajari beberapa saja ya teman-teman. Ini ada beberapa sumber yang saya dapat. Pengertian dari simple interrupted suture atau jahitan terputus atau satu-satu, yaitu teknik penjahitan yang dapat dilakukan pada semua luka, dan apabila tidak ada teknik penjahitan lain yang memungkinkan untuk diterapkan. Terbanyak digunakan karena sederhana dan mudah. Tiap jahitan disimpul sendiri, dapat dilakukan pada kulit atau bagian tubuh lain, dan cocok untuk daerah yang banyak bergerak karena tiap jahitan saling menunjang satu dengan lain. Digunakan juga untuk jahitan situasi. Cara jahitan terputus dibuat dengan jarak kira-kira 1 cm antar jahitan. Keuntungan jahitan ini adalah bila benang putus hanya satu tempat yang terbuka, dan bila terjadi infeksi luka cukup dibuka jahitan di tempat yang terinfeksi. Akan tetapi dibutuhkan waktu lebih lama untuk mengerjakannya.
Teknik jahitan terputus sederhana dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jarum ditusukkan jauh dari kulit sisi luka, melintasi luka dan kulit sisi lainnya, kemudian keluar pada kulit tepi yang jauh, sisi yang kedua. 2. Jarum kemudian ditusukkan kembali pada tepi kulit sisi kedua secara tipis, menyeberangi luka dan dikeluarkan kembali pada tepi dekat kulit sisi yang pertama. Dan yang ketiga, dibuat simpul dan benang diikat. Jika teori mungkin teman-teman nggak mudeng ya teman-teman, nanti akan ada gambarnya selanjutnya ya. Oke, dan ini gambarnya dari simple interrupted suture. Ini indikasinya pada semua luka ya. Ini ada cara yang lain, yaitu jarum ditusukkan pada kulit sisi pertama dengan sudut sekitar 90 derajat masuk subkutan terus ke sisi kulit lainnya. Teman-teman melihat gambarnya dan mencocokkan, membayangkan dengan yang teorinya ini ya teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu yang B, lebar dan kedalaman jaringan kulit dan subkutan diusahakan agar tepi luka yang dijahit dapat membuka ke arah luar atau everted. Yang C, dibuat simpul benang dengan memegang jarum dan benang diikat. Lalu yang D, penjahitan dilakukan dari ujung luka ke ujung luka lainnya. Dan lanjut ke yang kedua, running suture atau simple continuous suture atau jahitan jelujur. Jahitan jelujur menempatkan simpul hanya pada ujung-ujung jahitan, jadi hanya 2 simpul. Bila salah satu simpul terbuka, maka jahitan akan terbuka seluruhnya. Jahitan ini sangat sederhana, sama dengan kita menjelujur baju. Biasanya menghasilkan hasil kosmetik yang baik. Tidak disarankan menggunakannya pada jaringan ikat yang longgar dan sebaiknya tidak dipakai dengan menjahit kulit. Teknik jahitan jelujur dilakukan sebagai berikut. 1. Diawali dengan menempatkan simpul 1 cm di atas puncak luka yang terikat tetapi tidak dipotong. Yang kedua, serangkaian jahitan sederhana ditempatkan berturut-turut tanpa mengikat atau memotong bahan jahitan setelah melalui 1 simpul. 3. Spasi jahitan dan ketegangan harus merata sepanjang garis jahitan. 4. Setelah selesai pada ujung luka, maka dilakukan pengikatan pada simpul terakhir pada akhir garis jahitan. Dan yang kelima, simpul diikat di antara ujung ekor dari benang yang keluar dari luka atau penempatan jahitan terakhir. Dan nanti ada gambarnya ya teman-teman. Ya, gambarnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Teknik jelujur atau continue seperti gambar di bawah ini ya teman-teman. Ini indikasi pada luka pada persendian atau luka pada daerah yang tegangan besar. Teknik penjahitan ini dilakukan untuk mendapatkan eversi tepi luka di mana tepinya cenderung mengalami inverse, misalnya kulit yang tipis. Teknik ini dilakukan sebagai berikut. A. Jarum ditusukkan jauh dari kulit sisi luka, melintasi luka dan kulit sisi lainnya, kemudian keluar pada kulit tepi yang jauh, sisi yang kedua. Yang B. Jarum kemudian ditusukkan kembali pada tepi kulit sisi kedua secara tipis, menyeberangi luka dan dikeluarkan kembali pada tepi dekat kulit sisi yang pertama. Dan yang C. Dibuat simpul dan benang diikat. Seperti gambar ini ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya ada running locked suture atau jahitan pengunci atau jelujur terkunci atau veston. Jahitan jelujur terkunci merupakan variasi jahitan jelujur biasa. Dikenal dengan stitch baseball karena penampilan akhir dari garis jahitan berjalan terkunci. Teknik ini biasa digunakan untuk menutup peritoneum. Teknik jahitan ini dikunci bukan disimpul. Dengan simpul pertama dan terakhir dari jahitan jelujur terkunci adalah terikat. Cara melakukan penjahitan dengan teknik ini hampir sama dengan teknik jahitan jelujur. Bedanya pada jahitan jelujur terkunci dilakukan dengan mengaitkan benang pada jahitan sebelumnya sebelum beralih ke tusukan berikutnya. Seperti pada gambar ini ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya ada jahitan subkutikuler continuous suture atau subkutis. Jahitan subkutis dilakukan untuk luka pada daerah yang memerlukan kosmetik. Untuk menyatukan jaringan dermis atau kulit, teknik ini tidak dapat diterapkan untuk jaringan luka dengan tegangan besar. Pada teknik ini, benang ditempatkan bersembunyi di bawah jaringan dermis sehingga yang terlihat hanya bagian kedua ujung benang yang terletak di dekat kedua ujung luka. Hasil akhir pada teknik ini berupa satu garis saja. Teknik ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama,
Tusukkan jarum pada kulit sekitar 1-2 cm dari ujung luka keluar di daerah dermis kulit, salah satu dari tepi luka. Yang kedua, benang kemudian dilewatkan pada jaringan dermis kulit sisi yang lain, secara bergantian terus-menerus sampai pada ujung luka yang lain, untuk kemudian dikeluarkan pada kulit 1-2 cm dari ujung luka yang lain. Yang ketiga, dengan demikian maka benang berjalan menyusuri kulit pada kedua sisi secara paralel di sepanjang luka tersebut. Oke, dan ada gambarnya seperti ini ya teman-teman. Subcuticular continuous suture indikasinya luka pada daerah yang memerlukan kosmetik, jadi benangnya nanti tidak terlihat ya teman-teman. Kontraindikasinya jaringan luka dengan tegangan besar. Pada teknik ini benang ditempatkan bersembunyi di bawah jaringan dermis sehingga yang terlihat hanya bagian kedua ujung benang yang terletak di dekat kedua ujung luka yang dilakukan sebagai berikut ya. Diulangin lagi. A. Tusukkan jarum pada kulit sekitar 1-2 cm dari ujung luka keluar di daerah dermis kulit, salah satu dari tepi luka. B. Benang kemudian dilewatkan pada jaringan dermis kulit sisi yang lain secara bergantian terus-menerus sampai pada ujung luka yang lain, untuk kemudian dikeluarkan pada kulit 1-2 cm dari ujung luka yang lain. C. Dengan demikian maka benang berjalan menyusuri kulit pada kedua sisi secara paralel di sepanjang luka tersebut. Seperti pada soal nomor 7 kemarin ya teman-teman, ini jika ada robekan jalan lahir derajat 2, ini tindakan yang harus dilakukan adalah penjahitan teknik jelujur di otot dan mukosa dan subkutikuler di kulit perineum. Tadi subkutikuler adalah penjahitan yang kosmetika ya teman-teman, yang benangnya di bawah dan nanti terlihat rapi. Jahitan perineum nanti jahitan jelujur di otot dan mukosa, dan dilakukan penjahitan subkutikuler pada kulit perineum, karena kulit perineum memerlukan teknik penjahitan yang estetika ya teman-teman. Oke teman-teman, dan inilah referensi yang saya pakai. Nanti jika teman-teman menemukan sumber terbaru, teman-teman bisa share atau kita dapat belajar bareng ya teman-teman. Oke. Apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang berkenan ataupun ada materi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya teman-teman. Kita sama-sama belajar. Nanti jika ada sumber atau materi terbaru, teman-teman bisa share ke saya dan teman-teman ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih like dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, kita belajar bareng di video selanjutnya. Terima kasih. Semangat belajar terus ya teman-teman, semangat untuk menggapai cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.